Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza akibat serangan Israel yang masih berlangsung telah melampaui 38.000 orang. Dengan memanfaatkan perang di Gaza, Israel dengan intensif merampas tanah rakyat Palestina untuk dijadikan pemukiman Yahudi. Foto sejumlah perempuan pemeluk agama Islam atau muslimah asal Indonesia yang merentangkan tangan, membuat pose bintang Daud, dan dinarasikan sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Muslims in Indonesia stand with Israel. Dia mengeklaim militer Zionis mampu dan akan menggunakan senjata kiamat jika perang seperti itu benar-benar terjadi. Arus perdagangan impor dari Israel ke Indonesia justru meningkat. Virus West Nile yang sudah menyerang 153 orang. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama 7 dekade terakhir, dan wilayah tersebut telah dilanda serangkaian konflik bersenjata. Serangan tak terduga kelompok milisi Hamas yang dilancarkan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, menyebabkan lebih dari 1.400 warga Israel meninggal dunia, dan lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan balasan militer Israel. Jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza akibat serangan Israel yang masih berlangsung telah melampaui 38.000 orang. Demikian disampaikan otoritas kesehatan yang dikelola Hamas pada Kamis 4 Juli 2024. Israel terus melancarkan serangan udara dan darat intensif di Gaza. Serangan ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain di Gaza, konflik juga meluas ke tepi barat dengan laporan banyaknya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Dengan memanfaatkan perang di Gaza, Israel dengan intensif merampas tanah rakyat Palestina untuk dijadikan pemukiman Yahudi. Kelompok Peace Now mengatakan bahwa pihak berwenang baru-baru ini menyetujui peruntukan lahan seluas 12,7 km persegi, hampir 5 mil persegi, di lembah Jordan. Data kelompok tersebut menunjukkan bahwa jumlah tersebut merupakan alokasi terbesar yang disetujui sejak perjanjian Oslo tahun 1993 pada awal proses perdamaian. Dengan mendeklarasikan penyitaan tanah seluas 8 km persegi di tepi barat pada bulan Maret dan 2,6 km persegi pada bulan Februari 2024. Pemerintah Israel telah membuka lahan tersebut untuk disewakan kepada orang Israel dan melarang kepemilikan pribadi warga Palestina. Otoritas Palestina mengelola sebagian wilayah tepi barat yang diduduki Israel, tetapi dilarang beroperasi di 60% wilayah tempat pemukiman tersebut berada. Kejahatan dan propaganda yang sudah banyak Israel lakukan ke Palestina membuat banyak negara-negara di dunia dan badan-badan atau institusi kemanusiaan geram. Yang terbaru adalah beredar foto sejumlah perempuan pemeluk agama Islam atau muslimah asal Indonesia yang merentangkan tangan, membuat pose bintang Daud, dan dinarasikan sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Muslims in Indonesia stand with Israel, tulis satu akun yang membagikan foto tersebut. Fake Image Detector mengidentifikasinya sebagai gambar modifikasi atau telah dibuat dengan rekayasa komputer. Selain itu, Ketua Dewan Pekerja Industri Dirgantara Israel, IAI, Yair Katz telah sesumbar bahwa negaranya siap berperang melawan seluruh negara Timur Tengah yang telah menyatakan dukungan terhadap Palestina. Dia mengeklaim militer Zionis mampu dan akan menggunakan senjata kiamat jika perang seperti itu benar-benar terjadi. Jika kami memahami bahwa ada bahaya yang nyata di sini, dan bahwa Iran, Yaman, Suriah, Irak, dan semua negara di Timur Tengah memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melawan kami. Saya memahami bahwa kami memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata kiamat, katanya dalam sebuah acara di Yehud Monoson. Katz maupun IAI tidak mempunyai komando dan kendali apapun atas senjata nuklir. Namun penggunaan kata kemampuan olehnya merupakan pengingat bahwa Israel memiliki sistem pengiriman senjata nuklir berbasis darat, udara, dan laut. Dengan kata lain, triad nuklir yang lengkap. Ada 8 negara di dunia yang menyatakan memiliki persenjataan nuklir, 4 di antaranya Amerika Serikat, China, India, dan Rusia memiliki triad nuklir yang lengkap. Triad nuklir Israel mempunyai ciri-ciri triad nuklir regional seperti yang terlihat di India dan Pakistan.
dibandingkan mencari kemampuan serangan yang mencakup seluruh dunia. Hal itu mungkin bisa terjadi dengan dukungan secara intelijen, ekonomi, dan bantuan pasokan-pasokan senjata yang terus disalurkan oleh sekutunya. Meskipun perekonomian Israel babak belur imbas serangan ke Gaza selama berbulan-bulan, yang disebabkan berkurangnya kepercayaan akibat serangan yang dilakukan negara tersebut setelah peristiwa 7 Oktober 2023 lalu. Pada kuartal 4 2023, pertumbuhan ekonomi (PDB) Israel turun 19,4% secara tahunan. Investasi dunia usaha yang turun 67,8% karena terhentinya pembangunan perumahan dan penurunan konsumsi swasta yang turun sebesar 26,9%. Padahal pada kuartal 3 ekonomi Israel masih tumbuh 1,8%. Kendati begitu, arus perdagangan impor dari Israel ke Indonesia justru meningkat. Menurut data Kementerian Perdagangan, sebelum perang meletus, yakni pada Januari-April 2023, total nilai impor dari Israel hanya 6,7 juta dolar Amerika. Kemudian setelah perang berkecamuk, pada Januari-April 2024 nilai impornya menjadi 29,2 juta dolar Amerika, melonjak 334%, ditambah dengan migas nasional sebesar 0,05%. Di tengah banyak beredar seruan untuk memboikot produk Israel dan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 83 tahun 2023 yang mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap Israel, termasuk transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan negara tersebut. Peningkatan impor ini didorong oleh kebutuhan akan produk-produk canggih dan spesifik yang diproduksi Israel, serta mekanisme perdagangan internasional yang memungkinkan impor, meskipun tidak ada hubungan diplomatik langsung, impor tetap berlangsung melalui negara ketiga. Hal ini memungkinkan transaksi dagang business to business, B2B, langsung antara eksportir dan importir di kedua negara. Pertanyaannya, apakah Yair Katz dapat mewujudkan sesumbarnya dengan bantuan sekutu dan hasil lonjakan impor tersebut? Atau apakah pemerintah Israel akan mengurungkan sesumbar Yair Katz karena wabah penyakit yang melanda negara? Diketahui pada awal Mei 2024 Israel tengah diserang wabah penyakit atau virus West Nile yang sudah menyerang 153 orang. Ada 8 kasus kematian yang tercatat, dilaporkan oleh Xinhua Net, sejak virus West Nile teridentifikasi dan belum mempunyai obatnya. Beberapa gejalanya mirip dengan flu. Jerusalem Post menuliskan gejalanya seperti demam, sakit kepala, lemas, nyeri sendi dan otot, konjungtivitis, ruam, mual dan diare. Namun ada pula beberapa kasus yang muncul tanpa gejala apapun. Secara umum, West Nile dianggap penyakit yang ringan, namun bisa menyebabkan sakit parah dan kematian. Sebagai informasi, virus West Nile berasal dari burung, tetapi penyebarannya dari nyamuk. Munculnya saat nyamuk menggigit burung dan menularkan virus pada binatang tersebut. Nantinya virus akan ada terus dalam tubuh burung. Berikutnya nyamuk akan menggigit dan menularkannya antara binatang dan manusia. Nyamuk itu tersebar di wilayah metropolitan Tel Aviv hingga kota Laut Merah Eilat. Beberapa wilayah lain yang melaporkan temuan serupa adalah kota terdekat Herzliya, Petah Tikva, Kiryat Ono, serta desa-desa dekat kota pesisir Netanya. Banyak pasien merupakan masyarakat di wilayah tengah Israel. Beberapa berasal dari Sharon dan dirawat di Rumah Sakit Meir Medical Center di Kfar Sabar. Sekian seputar info dari konflik antara Israel dan Palestina. Semoga Benyamin Netanyahu segera bertobat sebelum negara kena azab yang lebih parah, dan semoga korban-korban di Palestina terutama anak-anak dan perempuan tidak terus bertambah. Bye.